Saudara berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ini adalah maksud yang sesungguhnya disampaikan supaya fokus mereka hanya kepada Tuhan. Saudara ingat waktu pengembaraan di padang gurun, waktu Musa naik, Harun bersama dengan bangsa Israel di bawah. Waktu Musa turun, bangsa Israel meminta kepada Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Artinya bahwa mereka berbalik. Firman ini disampaikan supaya mereka jangan seperti itu lagi. Fokus mereka itu hanya kepada Tuhan. Fokus mereka itu jangan kepada hal-hal lain atau kepada kehidupan orang kanan saat itu. Fokus mereka hanya kepada Tuhan. Karena kalau sampai bangsa Israel fokus mereka kepada Tuhan mulai berbalik, mereka bisa kehilangan arah. Walaupun nanti kalau saudara masuk hakim-hakim dan seterusnya itu, bangsa Israel mulai kehilangan arah. Akhirnya mereka mulai ditawan, dibawa ke pembuangan di Babel. Nah, saudara berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya bagian ini mau mengingatkan saya dan saudara tentang pribadi yang akan datang. Inilah yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel. Firman ini disampaikan untuk mengingatkan, membuat bangsa Israel taat kepada Tuhan, supaya bangsa Israel jangan berbalik daripada Tuhan. Inilah yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang Tuhan telah buat terhadap saya dan saudara? Saudara lihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanan. Begitu banyak persoalan hidup yang mereka alami, begitu banyak tantangan hidup yang mereka alami. Tapi ternyata Tuhan mampu membawa mereka kepada negeri yang sangat kaya, negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, kita melihat bahwa ternyata firman ini disampaikan supaya mereka jangan berbalik. Inilah yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Sekalipun ada banyak persoalan, sekalipun ada banyak tantangan selama pengembaraan di padang gurun, Tuhan mampu membawa mereka sampai kepada tanah Kanan. Itu yang Allah buat kepada bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apa yang Allah telah buat? Saudara lihat pengorbanan tentang Kristus. Firman ini disampaikan karena memang inilah yang Allah buat kepada bangsa Israel. Saya dan saudara, kasih Allah itu telah dinyatakan, pengorbanan Kristus telah terjadi. Tuhan mau supaya bangsa Israel itu jangan kehilangan arah. Mereka fokus kepada Tuhan. Saya dan saudara pun hari ini, fokus kita jangan sampai berbalik daripada Kristus. Inilah yang Tuhan buat untuk saya dan saudara. Dia telah memberikan nyawanya, dia telah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu saya dan saudara punya hati, punya pikiran, harus fokus kepada Yesus, harus fokus kepada salib itu. Karena kalau tidak, saya dan saudara bisa kehilangan arah. Sama dengan kapal yang waktu dia berlayar, kalau dia salah kompas, kabut, lalu dia mulai panik, dia tidak memperhatikan kompas dengan baik, dia bisa kehilangan arah. Yang Tuhan buat untuk saya dan saudara hari ini apa? Pengorbanan Kristus telah terjadi. Tuhan mau supaya saya dan saudara di dalam menjalani hari-hari hidup ini merenungkan tentang kebaikan Tuhan, memikirkan tentang kebaikan Tuhan, ingat akan pengorbanan Kristus yang Kristus telah buat untuk saya dan saudara. Kalau bangsa Israel, Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, itu bangsa Israel. Kalau untuk saya dan saudara, lebih luar biasa lagi. Tuhan telah buat saya dan saudara untuk menikmati kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal yang akan datang. Sekalipun kehidupan yang sekarang ini saya dan saudara menjalani, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan hidup. Tetapi setelah dari ini, ada kehidupan yang sangat bahagia. Saudara bisa lihat bangsa Israel, perjalanan demi perjalanan, persoalan demi persoalan. Pada satu titik Tuhan memberikan kesempatan untuk menikmati tanah Kanan, berkat yang luar biasa. Saya dan saudara pun seperti itu. Kalau saudara punya persoalan, kalau saudara punya masalah, saudara bisa pandang salib Kristus, saudara bisa lihat Yesus, saudara bisa merenungkan apa yang Tuhan sudah buatkan untuk saya dan saudara. Karena kalau tidak, saya dan saudara bisa kehilangan arah. Saudara lihat posisi tujuan firman ini disampaikan kepada siapa? Kepada tua-tua, kepada pemimpin-pemimpin.
Saya dan saudara yang dengar firman pun sama posisi dengan bangsa Israel, pemimpin-pemimpin Israel saat itu. Mereka hamba Tuhan, mereka pemimpin, saya dan saudara pun hamba Tuhan, pemimpin. Firman ini disampaikan supaya saya dan saudara jangan sampai kehilangan arah. Karena kalau kita kehilangan arah, bahaya. Kalau kita kehilangan fokus, bahaya. Bangsa Israel waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, itu sebenarnya tidak semua bangsa ditumpas habis. Ada bangsa-bangsa atau ada orang-orang Kanaan lain yang dibiarkan hidup karena mereka mulai mengikatkan janji dengan bangsa Israel. Jadi sekalipun seperti itu, firman ini disampaikan supaya mereka tidak boleh terpengaruh dengan kehidupan orang-orang Kanaan saat itu. Karena kalau mereka terpengaruh, bisa salah fokus dan hilang arah. Saya dan saudara pun yang dengar firman ini disampaikan juga untuk saya dan saudara. Untuk jangan sampai saya dan saudara hilang fokus. Dan kalau saya dan saudara hilang fokus, bisa kehilangan arah. Saudara berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau sampaikan sekali lagi bahwa persoalan demi persoalan tidak bisa terlepas dari kehidupan saya dan saudara. Teman sekitar kita bisa membuat kita marah, bisa menjengkelkan kita, bisa saja, sangat mudah itu terjadi. Tapi apakah itu mengganggu fokus saya dan saudara kepada Tuhan atau tidak? Orang-orang di sekitar kita bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita sakit hati. Tapi apakah itu membuat saya dan saudara kehilangan fokus atau tidak? Karena sampai kalau kita kehilangan fokus kepada Tuhan, kehilangan arah kepada Tuhan, persoalan, untuk apa kita ada di sini? Ada banyak tantangan hidup, ada banyak persoalan hidup. Mungkin saudara hari ini yang mengalami kesulitan, masalah ekonomi, ataupun sakit penyakit yang sampai saat ini belum sembuh. Bisa saja itu menjadi problem, bisa saja itu menjadi masalah untuk merubah pikiran kita, merubah hati kita, sehingga kita salah fokus dari Tuhan. Firman ini disampaikan supaya saya dan saudara belajar, ditegur, diperbaiki, supaya ketika saya dan saudara dalam perjalanan hidup, dalam pengiringan akan Tuhan, ketika kita menemukan masalah, menemukan persoalan, menemukan tantangan hidup demi tantangan hidup, firman ini disampaikan supaya saya dan saudara jangan sampai kehilangan fokus. Pandang itu Kristus, lihat itu Kristus. Karena kalau sampai saya dan saudara tidak memikirkan, tidak merenungkan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, saya dan saudara bisa hilang fokus. Yang semester baru, bahkan yang semester 6, bahkan yang semester skripsi pun, kalau sampai hari ini belum wisuda, bisa saja itu mengganggu hati pikiran kita berubah, atau tidak lagi merenungkan kebaikan Tuhan, atau tidak lagi taat kepada Tuhan. Jadi firman ini disampaikan supaya saya dan saudara bisa diajar, ditegur. Kalau hari ini saya dan saudara atau ada di antara kita yang mulai kehilangan fokus, firman ini disampaikan supaya kita berbalik. Ada amin? Amin. Jadi saudara yang berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita kehilangan fokus. Karena kalau fokus kita hilang, tujuan kita yang kita ingin sampai di sana tidak akan pernah tercapai. Jangan sampai orang tua Siti mempercayakan hati Siti kepada Angki, lalu Angki salah jaga misalnya. Contoh ya, contoh.
Salah jaga misalnya, atau salah fokus, tidak memberikan perhatian yang khusus, ini lewat. Tanah Dede. Jadi firman Tuhan ini sangat menarik, saudara, sangat memberkati saya secara pribadi. Akhirnya saya rindu untuk menyampaikan firman ini untuk saya dan saudara, untuk belajar, memperbaiki, dan menegur saya dan saudara. Kalaupun hari ini saya dan saudara mulai kehilangan arah atau kehilangan fokus, cepat-cepat berbalik, karena itu nanti membahayakan saya dan saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di malam hari ini untuk kebaikan-Mu bagi kami.